Dan menutup kali ini kita akan melihat langsung seperti apa pola permainan yang ada sekarang dari Aura. Mereka langsung aja maju ke bagian depan untuk bisa mengganggu karena purple buff yang dimiliki oleh Nathan. Nathan masih sempat untuk mendapatkan purple buff tersebut, tapi Matildanya langsung diambil, first blood-nya pun tercipta. Godiva pun langsung mundur tapi malah masuk ke dalam pelukan yang dimiliki oleh Ruby. Pertempuran yang kembali pecah. Si early game ini belum 1 menit udah ada 2 korban yang trio, tapi ternyata coba lihat, kemungkinan kita salah. Kufranya jadi jungler. Hai. Luar biasa sekali kali kita bisa lihat Kufranya bahkan jadi jungler untuk Aura Fire, karena memang possible juga sih niat durability-nya tinggi. Bahkan seperti kita tahu juga untuk opsi jungler tuh dioptimalkan bagi hero-hero yang bisa menahan damage yang masuk dari monster junglernya. Bahkan kita bisa lihat juga di mana gempuran diberikan oleh Aura Fire di early membuahkan advantage dan disadvantage untuk Mob Viper 40. Yep. Oke, kita akan lihat ada pause terlebih dahulu. Alright. Kufra jungler. Kufra jungler. Ini Profesor. Kufra jungler, Prof. Bagus ya. Bagus, ada jempol yang udah diangkat oleh El Profesor tadi ya. Mantap. Kalau Keren jujur gue sih. pribadi gue baru ngeliat nih. Sama. Gue nggak tahu, mungkin di luar sana udah ada yang pernah pakai, udah pernah menggunakan. Tapi jujur ini pribadi gue baru ngeliat. Nah, ini barusan dari produser katanya di MCL ada. Lagi dapatin ngetrol aja mungkin ya. Wah, ini bisa dibilang secret recipe yang luar biasa sekali yang diperlihatkan. Hai, oke Hai. lah. Dia emang suka karena fighter ataupun tank dijadiin jungler. Baxia kita udah pernah lihat. Uranus sudah pernah lihat juga. Wah, ini Kufra dong. Terus aja hai terus. GG Gaming. Akai masih ada. Bellery Kita akan lihat ada. nih, kejutan apa lagi. Tigreal ada. Hylos. Hylos pernah. Hylos pernah menjadi jungler, udah pernah lihat juga. Iya, Hylos pernah. Yang lain dong gitu. Minotaur ada juga, banyak gitu ya. Ya udah kalau begitu kita akan lanjut lagi menuju ke game ya. Yes, kita balik lagi back to the game. Dimana tadi ada technical issue yang didapatkan oleh Mob Viper, tapi kali ini udah terselesaikan. Udah balik lagi ke gamenya, dimana dari kedua belah tim masih coba untuk observasi agar bisa mendapatkan informasi 40. Yap, coba lihat tuh Kufranya. Oke, Tyrant Resia pun udah dikeluarkan, tapi seperti yang nggak nyangkut karena dinding, dan Pakito pun harus mengurungkan niatnya. Sementara kalau dari minimap kita lihat ada pergerakan yang udah mulai mendekati ke arah Pakito, tapi di bawah udah ada quick draw yang dikeluarkan. Benedetta pun akan langsung berhadapan dengan clean-nya. Sekarang Tyrant Revenge udah di-charge, akan dilompatin ke arah mana? Ruby-nya mulai mendekat juga. Yes, kita sudah juga by item Kupa masuk ke arah Pakito. Pakito recall ke belakang terlebih dahulu. Meanwhile, turtle-nya udah mulai di-poking gitu saja oleh Mob Viper. Kali ini dilanjutkan, gak ada informasi yang didapatkan, membuat Aura Fire prefer untuk mengambil keuntungan di area lain tentunya, karena nggak mau mengkontes turtle yang pertama. Yap, turtle pun berhasil diamankan. Sementara itu untuk kali ini stewardnya di bagian bawah langsung bergerak. Phantom Slash-nya dikeluarkan, terkena sedikit ke arah Clean, tapi Clean masih cukup bisa mempertahankan dari positioning yang dia milikin. Stewardnya harus balik lagi, ada wave minion yang masih terbuka dengan begitu bebasnya. Jejo dengan Ruby pun udah mulai bergerak ke bagian tengah, sementara Nathan masih melakukan farmingan. Oke, sejauh ini Mob Viper masih memegang kendali point kill-nya tentunya, dan bahkan networknya walaupun masih belum tertinggal cukup jauh, masih bisa terkejar. Aura Fire coba untuk mulai mencari tempo permainan mereka. Kita bisa lihat juga di mana Hike, Tyrant Red Scar belakang, nggak mau terlalu overcommit juga. Revenge ya, sorry. Kita bisa lihat juga Steward udah mulai coba front of ke arah depan, nggak ada wave minion, coba untuk mundur ke belakang. Kabuki kali ini udah mulai terzoning out, bersembunyi di balik turretnya, nggak mau terlalu mengambil resiko. Ikino coba untuk mengambil gold buff-nya terlebih dahulu 40. Yap, ini entah IQ tingkat level berapa lagi akan digunakan oleh Aura ya. Dengan adanya Kufra yang menjadi hyper ini memang harus dicatat, dan juga ini harus menjadi sebuah sejarah ya teman-teman ya. Namun di bagian tengah tadi Cycling Eagle udah dikeluarkan juga, mundur sudah beberapa player dimiliki oleh Mob Viper. Sementara itu dari Aura mereka mulai mendekat ke bagian depan. Ada 4 player yang udah berkumpul, selamat sudah. Sementara Godiva coba lihat, dia udah menempati sebuah rerumputan. Apabila Rafael salah masuk, ini akan menjadi korban. Oceanodity dikeluarkan, Tyrant Defense melompat ke bagian depan, tapi ternyata tidak ada target yang berhasil terkena, dan lagi-lagi mereka
bertemu dengan ketidaksengajaan lalu dipaksa berpisah oleh keadaan. Baik, Iya. baik, harus mundur dulu, gak boleh greedy juga. Masih belum dapetin tempo permainannya, membuat Aura Fire coba untuk mencari hal tersebut. Meanwhile kali ini point of view kita berada di area top lane. Jejo membersihkan wave ini dengan Zigat. Kita bisa lihat juga di mana Pakitonnya coba untuk cari informasi, mengambil satu buah monster jungle milik Morph Viper. Bahkan udah mulai diketahui kali ini Don't Run Wolf King-nya. Coba mulai mundur ke belakang terlebih dahulu, nggak mau terlalu overcommit mengingat dia sendirian di sana, Pak Pulung. Susah loh nangkep Pakito itu, apalagi pilot sekelas Keira yang mungkin udah khatam banget untuk mengisi di area lane-nya, entah itu Yap. di Expo lane ataupun di Expo lane. Sementara itu untuk kali ini kita lihat aja ada lagi pergerakan. I'm Offended-nya tadi berhasil untuk menarik ke arah Pakito, tapi Pakito masih sempat untuk kabur lagi ke bagian belakang. Dia selamat di dalam outer turret yang dia miliki. Oke, Facehugger dan juga ada Godiva, mereka bergerak bersamaan maju. Tadi ada Soul Bloom yang udah di standby kan. Don't Run Wolf King mundur sudah untuk Jejo kali ini. Ya, sejauh ini kita bisa lihat juga point of view kita di area bawah di mana Phantom Circle keluaran itu saja Steward harus mundur ke belakang karena Popo Incuba berhasil mensecure satu poin kill high. Di sana harus hilang sejauh ini Morph Viper melit pertandingan di mana dia berhasil mengambil gold shield turret yang ada sebelum gold shieldnya hilang tadi, dan juga poin turtle yang sudah disecure, Pak Pulung. Yap, Kabuki harus mundur, mulai dikejar. Holy Baptism yang dikeluarkan, tapi ternyata sedikit lagi hampir aja bisa mengenai ke arah Kabuki, dan mungkin akan ada kesempatan yang terbuka untuk bisa mendapatkan hero tersebut. Tapi ternyata clean-nya masih bisa selamat, tapi tidak dengan outer turret-nya yang berhasil ditumbangkan oleh Morph Viper. Yes, nggak mau mengambil resiko. Clean prefer untuk merelakan outer turret-nya diambil begitu saja oleh Morph Viper. Kali ini pun mereka nggak mau greedy juga, prefer untuk setup mundur. Kita bisa lihat juga mereka mulai melakukan rotasi ke area lain, memanage wave minion-nya di lane lain. Tentunya kali ini Aura Fire masih belum mendapatkan tempo permainannya. Bahkan kita bisa lihat juga kali ini mereka pun masih belum bisa mengambil satu objektif turret dan juga satu objektif kill ke area hero Morph Viper kali ini, Pak Puli. Yap, Kabuki pun udah bergerak ke arah atas. Sementara itu Matildanya sebelumnya udah akan langsung diantarkan ke arah Stiwa. Sedikit lagi HP tersisa. Mereka bisa Balik aja lagi. mendapatkan langsung ke arah otot tarik ada di bagian atas sananya saja. Droppingnya udah langsung dikeluarkan. Cycling-nya nabrak juga karena Nathan di bagian belakang. Nathan sedikit lagi HP tersisa. Dia pun harus menahan dirinya agar tidak maju ke bagian depan. Hanya saja Godiva yang ditinggalkan, gak bisa menemukan langsung pergerakan dia arah Nathan. Tapi Nathan dia masih bisa selamat. Mundur lagi. Morph Viper. Dia pun harus mundur dengan popol yang kupanya. Coba lihat kupanya di mana. Dia harus berdoa terlebih dahulu untuk memanggil kupanya lagi. Ya, sama penarikan karena Godiva dalam bahaya dan langsung diamankan begitu saja satu poin kill oleh Jeju. Kali ini nggak mau terlalu overcommit wave minion. Rencang terkadang di karena mid lane pun sudah mulai memasuki mid lane turret Aura Fire, tapi kali ini high udah mulai melakukan poking. Jeju sudah mulai dapat informasi, kali ini nggak mau mundur ke belakang, tapi retribution hasil mensecure karena turtle, Pak Pulu. Iya, turtle-nya berhasil diambil. Dia lompat lagi daripada ke bagian yang lain. Namun udah demo pendek dan clean, dia tertangkap tapi ternyata tidak. Itu adalah high Kufranya. Mumi kali ini langsung berhasil diambil, tapi untuk clean-nya dia bisa kabur. Yes, Clean masih bisa menyelamatkan diri di bawah, tapi Keira diam-diam berhasil mengambil satu turret. Gak adanya penjagaan membuat Keira berhasil mengambil objektif tersebut dengan aman. Keira nggak mau terlalu overcommit juga, mundur ke area belakang. Kali ini Turtle sudah berubah menjadi Lord yang pertama. Lord akan muncul dalam waktu 3 detik lagi, tapi Steward nggak mau kalah dengan Keira. Satu objektif turret di area top lane pun berhasil diambil kembali oleh Morph Viper. Yap, ini kalau sampai nanti di rank ada Kufra Hyper nih ya. Ini perkara lu ya, Hai, yang menggunakan hero ini dan juga mendoktrin nih player-player yang ada di luar sana. Nanti kita lihat aja ntar malam. Pasti Seperti implementasi. apa rank ini? Seperti apa rank ntar malam? Akankah ramai dengan Kufra Hyper atau tidak? Yes, pastinya terinfluence ya dengan pemilihan hero-nya Aura Fire. Kita akan lihat tentunya di publik akankah menggunakan komposisi kompilasi pemilihan hero dari anak Aura Fire. Karena kali ini kita bisa lihat di mana Aura Fire harus kehilangan 3 objektif turret di masing-masing lane-nya. Kita bisa lihat juga mereka hanya berhasil mengambil 2 outer turret di area top dan bottom. Di sisi lain Keira diam-diam dia udah mulai coba untuk melakukan setup juga dari sisi itemization dari Godivanya sendiri, udah ngamenin Clock of Destiny di sana, dan bahkan dari popolan kupanya udah jadi Athena Shield. Dia udah benar ready banget terhadap item defense juga supaya bisa lebih percaya diri juga ketika dia bisa berdiri sendiri dan independen nantinya, Pak Pulung. Yap, sementara coba lihat dari pergerakan Kabuki yang menggunakan clean. Jarang-jarang nih kita lihat ada Hunter Strike, tapi setidaknya penggunaan item ini juga nggak salah gitu loh.
Bagus, dimana di Hunter Strike ini juga ada movement tambahan kan. Mereka nanti untuk Kabuki sendiri juga dia punya memiliki movement tambahan untuk bisa lari ataupun kabur. Di saat mungkin nanti dianya diserang. Ini akan menjadi salah satu escape ability tambahan yang bisa dia miliki. Belum lagi damage-nya juga sangat-sangat tinggi dari Hunter Strike tersebut. Dia punya Berserker Fury juga, dan sepertinya tadi mengarah entah ke Endless Battle atau Thunderbolt deh. Bisa jadi. Kita udah lihat juga tadi ada Lord Camp by Samsung Galaxy A52s 5G yang menunjukkan bahwa Lord yang pertama udah mulai muncul ke area line up, dan Godiva udah mulai mengganggu pergerakan dari Ikino. Kali ini segmen ke depan Godiva masih bersikeras untuk memberikan sedikit distraction, tapi Ikino masih bisa mengamankan satu buah orange buff-nya. Dia mengarah ke area purple buff sejauh ini. Aura Fire coba udah mulai memancing keributan di area Lord Pit. Belum ada informasi. Tiga ke depan Jejo udah mencoba untuk memasuki daerah teritorial Lord. Iya, itu dia. Pakitonya udah berusaha untuk langsung memberikan aksi pengusiran. Hanya saja sekarang Lordnya berhasil ditembak oleh Hai. Tapi Nathan udah mulai beraksi, di mana sekarang ada satu orang yang berhasil ditembak begitu aja. Godiva aja tadi juga udah berhasil untuk mendapatkan beberapa poin yang dimiliki oleh pemain dari Mall. Padahal itu pada blok, tapi kliknya hilang. Kabukinya hilang kali ini. Mereka kehilangan ada beberapa damage di tambahan. Sementara Pakito mencoba untuk mengejar langsung Popel Kupa-kupanya down. Hanya menyisakan Pupa seorang diri mau berdoa juga, tapi ada Pakito di bagian belakang. Ada emoticon jempol langsung dikeluarkan. Namun di bagian tengah dari Haida, Tyler Revenge tadi langsung kode karena satu player. Namun di bagian belakang sana Godivanya masih sempat tas-tas. Ya ampun, itu dua orang lu cuekin. Namun kali ada Momender yang berhasil langsung menarik juga ke arah Kufra. Masih bisa bertahan. Oceanodity Rock Wave yang dikeluarkan, darahnya nambah lagi. Godiva masih bisa mundur ke belakang. Kita bisa lihat Lordnya berjalan ke area bawah kali ini. Hero-hero dari Aura Fire melakukan rotasi. Nggak mau, masih kurang tentunya dengan team fight yang terjadi di area mid lane. Mereka mukul mundur Morph Viper agar tidak bisa memberikan perlawanan. Coba untuk mulai mengambil satu auto target kedua kali ini. Masih belum ada penjagaan. Facehugger kayak di wing ke arah depan kali ini. Bahkan udah ada item Kupa yang mengarah ke arah Hike. Bouncing ball ke arah belakang. Angle pendeknya konek ke arah Facehugger. Digat bahkan masuk dari tubuh sebuah Facehugger, tapi masih bisa ditahan dan masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Ya, ini Coopernya di mana nih? Coopernya Kufra Hyper nih. Cooper. Mundur Coopernya. Cooper yang sering kita bawa jalan-jalan kan? Cooper. Oh iya. Gue terbalikin ya. Sabar dong, sabar ya, sabar. Cilung memang seperti ini teman-teman ya. Cipi dan juga Pulung. Cilung. Oke, sejauh ini Coopernya masih belum mau overcommit nih Pak Pulung. Mundur ke belakang terlebih dahulu dari Kufranya, nggak mau terlalu gegabah juga setelah berhasil mengambil objektif demi objektif milik Morph Viper. Oke, ini dia pergerakan dari Morph Viper pun. Mereka harus mundur lagi, tapi tempo permainan yang diberikan oleh Aura Fire cukup lambat ya. Mereka cukup santai itu kalau permainannya, karena mereka tahu bagaimana kapabilitas dari hero sendiri. Sementara Benzo dan juga satu rekannya lagi yaitu Jejo berada dalam rumputan. Godivanya miss seperti tadi. Rock Wave-nya dikeluarkan dan dia pun harus pergi dari tersebut. Hanya saja ada Jejo di bagian belakang dan Robokima dimaju ke bagian depan. Kemungkinan bisa dia mendapatkan dengan Momender, tapi ternyata Godivanya masih bisa pergi dengan Oceanodity. Belum ada korban yang jatuh di tubuh Aura Fire dan selamat sudah. Mereka harus set up ulang lagi, namun Tyler Revenge sekarang udah dicas, dia lompat malah mentok kanan titik. Coopernya mimisan, ada mumi yang cukup mimisan tadi. Iya, benar banget. Namun Morph Viper nggak mau terlalu mengelola hal tersebut. Nggak ada web minion, dikelola terlebih dahulu oleh anak-anak Aura Fire, dan kita bisa lihat dua belah tim coba untuk playing time terlebih dahulu sambil menunggu Lord yang kedua, which is Lord yang ter-enhance muncul dalam waktu 17 detik lagi. Kita bisa lihat Kira sedang memanage wave minion di area bottom lane. Morph Viper pun masih belum ada inisiatif untuk melakukan split push lanjutan ke area objektif turret. Sejauh ini Aura Fire sudah mulai memantapkan dirinya untuk maju ke daerah teritorial Morph Viper, dan bahkan hike-nya kali ini Pak Pulung sudah mulai connect ke area Amometer, tapi masih bisa mundur ke belakang. Iya, pada Guiding Wind tadi yang memanggil juga pergerakan Kufranya. Hanya saja bouncing boleh kali ini. Siapapun gak bakal mau maju ke bagian depan karena bisa aja terkena efek dari Tyrant Rage. Dan sekarang entropy udah dikeluarin juga. Purple Buff gak sempat diamankan oleh Morph Viper. Purple Buff-nya ada Benedetta di bagian bawah yang kali ini mungkin akan langsung dikejar habis-habisan juga. Ada pergerakan Psychic Eagle-nya langsung nabrak ke Benedetta, tapi Benedetta-nya pergi lagi dengan auto alert Topane Blow. Ada Kufra yang udah ngejar dan revenge-nya, hanya saja kecepatan atau mobilitas dari Alekto Blow ataupun Benedetta itu sendiri
cepet kayaknya. Yes, benar banget. Benitanya mendapatkan advantage di area bawah, di mana dia berhasil memberikan distraction, gak mau mempengaruhi pergerakan dari Aura Fire yang sedang di pasar tim fight juga tadi di area mid lane. Dia diam-diam mengambil objektif turret di area bawah. Kali ini masih belum puas. Kali ini Benedetta pun kembali coba untuk manage wave mini, dan ini dia Lord King by Samsung Galaxy A52s 5G. Udah mulai muncul Lord yang kedua, Pak Pulu. Yep, Lord yang kedua, Lord yang jauh lebih kuat lagi. Hai, punya purple buff. Coba lihat dia ngiter-ngiter doang di situ. Tyrant Defense udah langsung di pop up begitu aja, dia lompat ke arah yang berbeda. Namun untuk kali ini ada Rafaela yang untungnya masih bisa kabur dengan Cyclone Eye yang dimiliki di dalam map pertahanannya. Tapi Jejo masih berputar-putar melihat di manakah pemain dari Aura Fire. Lordnya mulai ke reset lagi. Hai, lompat tapi malah Kupa yang kena. Popolnya masih bisa selamat. Coba lihat damage dari Kufra itu sendiri, sakit banget loh. Belum lagi ada Clean yang melindungi di bagian belakang. Sekali Kabu kita mengeluarkan tembakannya, buset, Nathan darahnya banyak banget burangnya. Benar banget, kali ini kita bisa lihat Aura Fire memancing keributan. Bait Lord sudah mulai diterapkan, tapi nggak mau terlalu overcommit juga. Time Revenge ke area depan dikeluarkan oleh Hai. Kali ini nggak mau memancing keributan lagi di area Lord Pit. Dia prefer untuk setup mundur, manage wave mini di area mid lane, namun kembali lagi ke daerah teritorial Lord. Di guard ke area depan, Jejo membuka satu buah MF Vendetta yang dimana Kira mengetahui hal tersebut, mendapatkan informasi penting buat Hai. Kali ini coba untuk mulai mendengar dari belakang, namun Godiva yang harus tumbangkan 40. Siap, udah ada Nathan yang langsung membayarkan aja. Ini dia, mereka mendapatkan keuntungan di mana Nathan yang berhasil diambil bahkan untuk sekarang ada 3 player dari More Viper yang langsung menyerang dengan cepat. Dia mau pergi ke arah mana, untungnya dia berada di bagian belakang dan selamat untuk kali ini beserta dengan pergerakan dari Kufranya. Tyrant Revenge yang lompat ke bagian depan, tapi belum ada target yang berhasil dia dapatkan, sementara rekan-rekannya di bagian belakang dengan satu wave mini yang merangkak akan mengantarkan mereka ke arah kemenangan. Bisakah kali ini mereka mendapatkan kemenangan, di mana sekarang Benzo-nya harus mundur lagi, darahnya nggak begitu banyak, tapi wave minion-nya segera habis dan mereka pun harus set up ulang lagi. Namun inhibitor turret-nya bisa diambil loh. Yes, inner bitter turret-nya bisa diambil. Hai sneaky ke area belakang mencari informasi, dan itu benar-benar wise choice banget dan membuahkan hasil yang membuat anak-anak More Viper tadi terporak-porandakan line up-nya dan gak siap sama team fight yang dibentuk oleh Aura Fire. Mereka pun langsung gak mau overcommit juga untuk mengarahkan base. Lord-nya berhasil di-secure Aura Fire. Base Hagar buka satu buah Circling Eagle mengarah seorang Steward. Langsung diketahui itu saja double kill untuk Kabuki. Bahkan kita bisa juga unstoppable untuk Kira. Popon Kupa coba untuk mulai bertahan tapi tak bisa, dan bahkan Godiva double kill wipe out untuk Viper di game yang pertama kali ini. Permainan out of the box yang dikeluarkan oleh Aura Fire langsung dibayarkan oleh mereka dengan wipe out seperti ini. Wow. Siapa yang menyangka ada Kufra Hyper lah, ini itu. Tapi ternyata mereka tetap dengan konsistensinya, mereka berhasil memenangkan game pertama. Tempo permainan yang nggak begitu tinggi, tapi sekalinya mereka